Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk kalian untuk mengisi absen. Nah, absennya ada di dalam link deskripsi di bawah ini. Buat kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GPPK CLC Bandung, kalian bisa banget untuk mengisi link pendaftaran. Buat adik-adik yang sudah pernah mengisi link pendaftaran, bisa langsung mengisi link absensi yang ada di kolom deskripsi. Berikut adalah contoh cara untuk mengisi link pendaftaran dan link absensi. Nah, buat adik-adik yang menggunakan laptop atau komputer, berikut adalah tutorial bagaimana cara melakukan absen di Sekolah Minggu GPPK CLC Bandung. Pertama-tama, adik-adik ikuti dan tonton seluruh ibadah dulu ya. Selanjutnya, jika adik-adik sudah selesai menonton, adik-adik bisa langsung scroll ke bawah untuk melihat link di kolom deskripsi. Untuk adik-adik yang baru pertama kali hadir dan belum melakukan pendaftaran, bisa membuka link pendaftaran yang pertama. Sedangkan untuk adik-adik yang sudah pernah mendaftar, bisa langsung klik ke link absensi. Nah, di link pendaftaran ini, pertama-tama adik-adik perlu mengisikan nama lengkap kalian. Selanjutnya, jenis kelamin kalian, lalu nomor telepon atau bisa juga nomor telepon orang tua kalian. Selanjutnya, kalian harus mengisikan alamat di mana tempat kalian tinggal sekarang. Jangan lupa isinya yang lengkap ya. Lalu kalian juga harus mengisikan umur kalian sekarang dan kelas sesuai dengan umur kalian, dan kalian juga harus mengisikan apa sih yang kalian dapat dari firman Tuhan hari ini, dan jangan lupa kirim ya. Selanjutnya adalah cara bagaimana kalian mengisi link absensi jika kalian sudah melakukan link pendaftaran sebelumnya. Yang pertama, kalian harus mengisikan nama lengkap. Selanjutnya, kalian mengisikan kelas sesuai dengan umur kalian sekarang, dan jangan lupa apa yang kalian dapat dari firman hari ini, dan jangan lupa klik kirim ya. Kemudian bagi kalian yang menggunakan smartphone, kalian bisa langsung saja menonton video ibadah sekolah minggu sampai selesai. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik gambar segitiga ke bawah seperti ini. Lalu di situ tertera link pendaftaran dan link absensi. Untuk link pendaftaran, itu kalian mengisi apabila kalian belum pernah mengisi absen sebelumnya. Dan untuk link absensi, itu bagi kalian yang sudah pernah mengisi link pendaftaran. Nah, cara untuk mengisi kedua link ini, caranya sama seperti yang sudah Cici jelaskan di penjelasan sebelumnya. Selamat beribadah! Halo adik-adik. Kami harap kalian tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, karena hari ini hari Minggu, kita mau ngapain nih? Tentunya kita mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, karena kita istimewa di mata Tuhan, maka dari itu kita mau nyanyi lagu Ku Istimewa. Yes. Yuk kita memuji Tuhan. Mari semangat ya adik-adik di rumah. Bangkit berdiri sama-sama. Berikan tepuk tangan.
dicinta oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dan kita juga mengatakan bahwa saya mau cinta Tuhan Yesus. Yuk siapkan hati kita, siapkan hidup kita, fokus jam ini untuk belajar firman Tuhan dan katakan saya cinta Yesus. Saya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau yang berkati Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, tadi kan adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik duduk manis dan buka telinganya, selamat mendengarkan. Nah, pada suatu hari, pada malam hari, Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya bersiap-siap untuk pergi ke sebuah taman. Nama tamannya adalah Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus bersiap-siap untuk berdoa kepada Allah Bapa untuk meminta pertolongan dan diberikan kekuatan. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya telah sampai ke depan gerbang Taman Getsemani, Tuhan Yesus pun masuk ke dalam taman tersebut dan mulai berdoa. Nah, adik-adik, dari ke-12 murid tersebut ternyata hanya 3 nih yang mengikuti Yesus ke dalam Taman Getsemani, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, adik-adik, sebelumnya Koko mau tanya nih, ada yang tahu nggak siapa saja sih ke-12 murid dari Tuhan Yesus ini? Katanya masih pada lupa-lupa nih.
Nah kalau gitu Koko sekarang mau yuk bareng-bareng kita ingat-ingat lagi nih siapa saja sih ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah kita caranya dengan cara bernyanyi. Nah Koko mau minta bantuan teman-teman Koko nih di sini nih. Untuk guru-guru sekolah minggu yang bisa untuk maju ke depan kita nyanyi lagu 12 murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik yuk sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Terima kasih untuk guru-guru yang udah bantu, boleh kembali ke tempatnya. Nah, Koko lanjutin lagi ceritanya ya. Setelah Tuhan Yesus dan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes berada di Taman Getsemani, mereka pun berdoa. Nah, setelah mereka berdoa, tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah tentara-tentara. Nah, tentara-tentara ini mereka bersiap-siap untuk menangkap Yesus dan membawa dia ke rumah imam besar. Nah, Tuhan Yesus di sana akan diadili layaknya seperti seorang penjahat. Kenapa bisa kayak gitu sih teman-teman? Karena orang-orang di sana sangat membenci Tuhan Yesus pada saat itu karena dia berkata bahwa dia mengaku sebagai anak Allah. Nah, di dalam perjalanan menuju rumah imam besar, ternyata adik-adik ada satu murid dari Tuhan Yesus yang diam-diam mengikuti Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak nih siapa sih kira-kira murid yang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang ini? Ya, murid tersebut bernama Petrus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah berada di rumah imam besar, Petrus pun penasaran apa sih yang ada di dalam rumah tersebut, apa sih yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut kepada Tuhan Yesus. Petrus pun masuk, dia mengendap-endap di antara orang banyak. Pada saat Petrus sedang di perapian, datanglah seorang hamba perempuan ya adik-adik. Nah, hamba perempuan ini tiba-tiba menegur Petrus dengan berkata bahwa, "Hai kamu, iya kamu adalah orang yang bersama dengan dia, orang Nazaret tersebut." Tapi pada saat itu Petrus menyangkal hal tersebut dan berkata, "Tidak, aku tidak mengenal dia." Petrus pun berjalan pelan-pelan ke depan. Nah, kemudian ada hamba perempuan yang lainnya juga menegur Petrus adik-adik bahwa Petrus mengenal bersama orang Galilea nih, si Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi nih si Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus bahwa dia mengenal. Kemudian yang ketiga kalinya ada seseorang yang menegur Petrus lagi nih bahwa Petrus mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketiga kalinya juga Petrus menyangkal. Pada saat itu juga berkokoklah suara ayam nih. Seketika itu pun Petrus teringat dengan kata-kata dari sahabatnya itu, Tuhan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali nih adik-adik. Saat Petrus tersadar akan hal itu, Petrus pun berlari keluar dari rumah imam besar sambil menangis adik-adik karena dia merasa sedih. Karena Petrus merasa bahwa dia telah mengecewakan Tuhan Yesus dengan menyangkal dia. Nah, adik-adik pernah tidak merasakan hal yang dirasakan oleh Petrus nih dengan menyangkal sebagai orang Kristen adik-adik? Nah, gimana sih perasaan Tuhan Yesus kalau tidak diakui
oleh adik-adik. Nah, Koko juga ada nih satu buah cerita lagi nih tentang seorang gadis kecil. Nah, gadis kecil ini seumuran dengan adik-adik. Gadis kecil ini bernama Carla, adik-adik. Nah, si Carla ini pada suatu saat masuk ke sebuah sekolah. Dia pergi ke sekolah. Saat di sekolah, dia dihampiri oleh kedua temannya bernama Sri dan Ayu. Nah, Sri dan Ayu ini mengajak Carla untuk datang ke sebuah pesta ulang tahun adik-adik. Nah, tapi sangat disayangkan karena pesta tersebut diadakan pada hari Minggu nih adik-adik. Nah, karena si Carla ini adalah anak Tuhan yang baik dan taat, dia tidak pernah bolos untuk pergi sekolah Minggu adik-adik. Nah, ketika Carla diajak ke pesta tersebut, Carla belum bisa memberikan jawabannya karena dia bimbang apakah harus memilih untuk datang ke pesta atau pergi ke sekolah Minggu pada hari Minggu. Nah, Koko mau tanya nih sebelumnya, kalau hari Minggu tuh harinya apa sih? Ya, hari Minggu tuh harinya Tuhan. Hari di mana kita memuji dan menyembah nama Tuhan dengan cara contohnya datang ke gereja atau mengikuti sekolah Minggu adik-adik. Nah, ketika esok harinya si Carla ini didatangi kembali oleh teman-temannya adik-adik, si Sri dan Ayu ini. Sri dan Ayu ini menanyakan kembali kepada Carla, apakah Carla jadi untuk datang ke sebuah pesta ulang tahun. Nah, seketika itu karena Carla anak yang baik, dia berkata bahwa dia tidak bisa datang karena ada tamu yang akan datang. Nah, kenapa sih kok Carla tidak mau mengakui bahwa dia pergi ke gereja? Karena dia takut dan dia malu tidak bisa mengikuti pesta tersebut. Nah, si Carla dan kemudian si Sri dan Ayu ini menggoda si Carla nih teman-teman. Apakah tamu tersebut adalah guru sekolah minggunya dia? Nah, si Carla secara cepat menjawab tidak, bukan. Dan kemudian si Carla bilang bahwa dia tidak pernah atau tidak sering datang ke sekolah minggu. Padahal ya adik-adik, si Carla ini suka dan selalu setia untuk datang sekolah minggu. Namun pada saat itu dia menyangkal hal tersebut, sama seperti tadi cerita yang pertama, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ketika Carla menyangkal hal tersebut, dia pun berlari karena merasa sedih, karena dia merasa malu dan kecewa seperti Petrus karena sudah menyangkal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pasti sebagai anak-anak Tuhan, pernah nggak adik-adik mengakui diri adik-adik sebagai orang-orang Kristen atau mengajak teman-teman adik-adik ke gereja atau ke sekolah minggu? Nah, adik-adik, untuk melakukan hal atau sesuatu yang baik itu terkadang susah untuk kita lakukan secara sendiri, apalagi mengandalkan kekuatan kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sebuah pertolongan. Nah, pertolongan seperti apa sih? Nah, adik-adik tahu nggak siapa penolong kita? Nah, betul banget, penolong kita adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus untuk dapat dan mampu melakukan hal-hal yang baik. Seperti ayat hafalan nih di Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah benteng hidupku. Nah, kesimpulan untuk cerita pada hari ini adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani untuk memberitakan kabar baik, menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang baik, dan tentu saja mengandalkan Tuhan kita, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kita satu-satunya. Nah, sekian cerita untuk pagi hari ini. Yuk sekarang kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang telah dibagikan pada pagi hari ini dapat menjadi rema di hati kami. Kami juga dapat belajar untuk menjadi anak Tuhan yang berani mengakui Engkau, berani meminta pertolongan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.